Baik, terima kasih Mbak Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik yang saya bangga, yang saya hormati, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Anisia Kumala, eh, Psikolog, dan juga Ketua LP3, Pak Dr. Triwintolo, Ketua LPM ya, ada Pak Dr. Ishak, Ketua BAK, Pak Dr. Andes, Pak Eng ya, dan Bapak Ibu Wakil Dekan 1, dan juga Ketua Program Studi di lingkungan UHAMKA. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa ya Bapak Ibu ya, dan hari ini kami akan mensosialisasi dari Divisi MBKM LP3 mengenai pertukaran mahasiswa Merdeka Mandiri. Nah, alhamdulillah kita untuk PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Kementerian, kita dari angkatan pertama hingga saat ini kita akan angkatan keempat selalu peningkatan dari jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PMM inbound di UHAMKA gitu ya. Ini pun mendapat apresiasi oleh kementerian karena dari hasil eh, kepuasan mahasiswa ya, mahasiswa yang melaksanakan PMM di UHAMKA ini karena support dari Bapak Ibu Kaprodi, Wakil Dekan 1 dan seluruh jajaran di UHAMKA, mereka merasa puas gitu ya. Merasa puas bahkan kalau nggak salah kemarin dari FEB ya melaksanakan apa namanya penutupan secara khusus di mahasiswa PMM khusus di lingkungan FEB itu saya ucapkan terima kasih. Dan dari hal seperti itu, di sini kami ya dengan arahan Bu Warek Satu akan melaksanakan kegiatan program PMM Mandiri, Bapak Ibu. Nah, jadi memang di era saat ini mahasiswa kita tidak hanya dituntut menguasai satu bidang ilmu saja gitu ya. Dan ini yaitu selain bidang ilmu di kejuruannya, diharapkan dengan pertukaran mahasiswa mandiri ini mereka dapat tambahan ilmu di program studi lain atau di fakultas lain di lingkungan UHAMKA. Nah, jadi di semester genap ini kami akan buka untuk lingkungan UHAMKA antar prodi maupun antar fakultas ini diharapkan mahasiswa dapat lebih menguasai multi ilmu gitu ya saat nanti mereka hadir di dunia industri, di dunia kerja, mereka bukan hanya menguasai satu bidang ilmu saja, melainkan bidang lain dari hasil pertukaran mahasiswa merdeka ini. Selanjutnya, tujuan PMM Mandiri ini kita mengharapkan mahasiswa meningkatkan kebangsaan, solidaritas gitu ya, dan juga mengembangkan kemampuan soft skill mereka. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di prodi lain ataupun di fakultas lain melalui transfer kredit ya. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif fakultas masing-masing. Selanjutnya membangun persahabatan mahasiswa antar program studi ya. Jadi saat mereka kuliah di prodi lain gitu ya ataupun di fakultas lain pasti secara pertemanan mereka akan berteman dengan Pak Arum hilang ya? Iya, sepertinya terkendala sinyal Ibu, Bapak Arum. baik. Nah, di sini tujuan kami Bapak Ibu Kaprodi Wakil Dekan 1 ya, pertama itu meningkatkan wawasan selanjutnya mengembangkan kemampuan soft skill ya mahasiswa di luar eh, program studinya. Selanjutnya memberi kesempatan kepada mahasiswa
untuk mendapatkan pengalaman belajar ya, karena dengan ini mereka pasti akan mendapatkan pengalaman dari dosen yang berbeda di prodinya, di prodi tujuannya, dan juga pengalaman berteman gitu ya dengan di prodi dan fakultas di tujuannya. Dan selanjutnya membangun persahabatan juga ya, karena mereka akan mendapatkan teman baru, link persahabatan baru gitu ya. Dan ini yang terpenting Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya untuk PPM Mandiri ini kita akan mulai di semester genap yang kita buka 2 semester, semester 4 dan juga semester 6 bagi program sarjana. Dan setiap prodi nanti silakan memilih mata kuliah yang akan mau dibuka, 2 mata kuliah ya. Satu mau dua-duanya di semester 4 silakan, dua-duanya di semester 6 silakan, atau satu di semester 4 satu mata kuliah di semester 6. Jadi kita perbolehkan. Selanjutnya, mata kuliah yang ditawarkan dapat diisi di link, nanti kita akan share Bapak Ibu linknya. Kita tunggu sampai hari Senin Bapak Ibu ya. Jadi 2 mata kuliah yang ditawarkan di setiap prodi. Nanti kita akan tunggu sampai hari Senin, karena dari hari Senin itu nanti kami akan mensosialisasikan kepada mahasiswa. Jadi hari ini kita sosialisasi kepada dosen, nanti setelah itu kepada Kaprodi, setelah nanti Kaprodi sudah menentukan 2 mata kuliah yang akan ditawarkan, nanti kita akan sosialisasikan kepada mahasiswa dengan bantuan Bapak Ibu Prodi juga ya untuk meng-share ke mahasiswa-mahasiswanya. Selanjutnya syaratnya, Bapak Ibu ini Kaprodi khususnya cukup penting. Yang pertama ialah pasti terdaftar sebagai mahasiswa aktif UHAMK, tidak sedang menjalani sanksi akademik, IPK minimal 3, telah melunasi atau telah melulusi mata kuliah minimal 50 SKS. Selanjutnya lulus seleksi administrasi, karena nanti mereka akan kita seleksi ya, karena setiap prodi hanya ada 2 mahasiswa yang lolos. Jadi kalau di prodi itu yang mendaftar lebih dari 2, misalnya 10, nah berarti nanti kami akan seleksi dan yang 2 lolos, yang 8 tidak. Nah nanti kami akan seleksi di divisi MPKM. Selanjutnya memperoleh rekomendasi dari dosen penasehat akademik atau PA dan disetujui oleh ketua jurusan. Nah, nanti format form-nya mahasiswa akan bisa download di website LP3 dan juga Instagram UHAMKA. Nah, nanti saya akan perlihatkan. Oke, baik Bapak Ibu Kaprodi, ini formnya ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti akan di-share oleh MBKM ya. Nanti Bapak Ibu Kaprodi silakan mengisi. Pertama, kesediaan menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa mandiri UHAMK. Silakan Bapak Ibu tulis nama lengkap ya. Nama lengkap, ketua program studinya, nama ketua program studi, dari prodi mana, dan silakan bila mana bersedia, silakan ketik iya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengklik iya, nanti akan tampilannya seperti nomor 2 ini. Setelah itu silakan klik yang ada tanda panahnya, link tersebut. Setelah diklik, nanti akan tampilannya seperti gambar nomor 3. Ada 2 mata kuliah. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan 2 mata kuliah yang akan ingin ditawarkan. Seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ditunggu sampai hari Senin. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa dari mana dia mendapatkan form, yang tadi juga yang saya katakan ada 2. Yang pertama dari website LP3 UHAMKA. Setelah dibuka website LP3 UHAMKA, di sini ada pilihan MBKM, ada PMM, M ya, PMM Mandiri. Nanti setelah diklik PMM Mandiri ada form di sini. Setelah tampilan seperti ini dapat diklik dan nanti akan terdownload formnya. Dan juga yang kedua ada di Instagram MBKM UHAMKA. Nah, ini tampilannya. Yang pertama, mahasiswa klik ya, di sini ada link tree. Setelah link tree-nya ini diklik, akan tampilan seperti yang gambar di tengah. Nanti mahasiswa mengklik form.
formulir PMM Mandiri, nanti akan terdownload formnya. Nanti mereka akan print. Setelah mereka akan print, mereka akan menemui dosen penasihat akademik dulu. Nah, nanti seperti ini kurang lebih formnya ya. Mereka akan yang di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini itu namanya nama kaprodi ya Bapak Ibu ya. Nama kaprodi, NIDN Bapak Ibu dari program studi mana. Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada nama mahasiswanya, NIM-nya, program studi asal. Nah, nanti mata kuliah apa yang ingin dikonversi di prodi asal. Selanjutnya, mahasiswa menulis dua mata kuliah di prodi tujuan. Gitu ya. Kalau sudah ada kesepakatan dari dosen PA atau dosen pembimbing akademik dan dosen kaprodi yang sudah ditandatangan, nanti form ini akan diunggah ya di yang sama tadi link apa namanya di website LP3 dan juga di Instagram LP3 nanti ada kolomnya. Gitu. Jadi di sini kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu Ketua Prodi dan dosen PA juga ya, karena ini nanti yang kami akan serahkan ke akademik ya, ke Pak Eng dan Bapak Ibu di akademik untuk mendata. Jadi untuk mengisi KRS-nya tetap di prodi asal gitu ya, tapi ya seperti MBKM kementerian yang lainnya gitu ya. Nanti mereka kuliah di prodi tujuan, tapi bagaimana caranya agar namanya ada di absen gitu ya di prodi tujuan. Nanti minta bantuan oleh bagian akademik ya PM-nya. Dan selanjutnya, nah ini uh, timeline ya untuk jadi hari ini sampai hari Senin, prodi menentukan mata kuliah yang ingin ditawarkan. Selanjutnya tanggal 3 sampai tanggal 10 di sini waktunya mahasiswa mengunduh form PMM mandiri di website LP3 dan di Linktree Instagram MBKM. Tanggal 10 sampai tanggal 13 mahasiswa mengajukan permohonan ke dosen uh, akademik dan juga ketua prodi ya. Ada waktu 3 hari itu mahasiswa menemukan dosen PA-nya dan kaprodinya. Tanggal 11 sampai tanggal 15 ini waktunya mahasiswa mengunggah form yang sudah ditandatangani atau disetujui oleh ketua program studi dan dosen PA. 16 sampai 18 ini waktu kami dari LP3 Divisi MBKM untuk menseleksi berkas ya. Kita akan lihat masing-masing kuota dan juga IPK dan seterusnya ya dari segi administrasi. 19 Februari di sini kami melaksanakan briefing kepada mahasiswa yang telah lolos. Gitu ya, tanggal 19 kita akan undang mahasiswa ke divisi PKM untuk memberi sosialisasi, memberi arahan itu ya bagaimana nanti mereka kuliah di program studi tujuan. Nah, tanggal 23-nya di sini juga kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu Prodi kembali ya yang mendapatkan mahasiswanya mengikuti program PMM Mandiri ini. Oke, baik. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, alurnya. Oke, di sini tadi untuk waktu-waktunya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kurang lebih alurnya ya. Jadi pertama, mahasiswa ini mendownload form PMM Mandiri yang tadi sudah saya kasih contohnya di Instagram dan juga website LP3. Setelah mereka mendownload, mahasiswa mengajukan permohonan nih ya tadi ya kepada dosen PA dan juga kaprodi. Kalau seandainya kaprodinya menolak ya gitu karena mungkin mahasiswanya ini IPK-nya tadi secara administrasi di bawah 3 ataupun seterusnya, ini ada kebijakan otonom kaprodi ya untuk menerima atau mengizinkan atau menolak. Seandainya ditolak, oke, sampai situ mahasiswa berhenti. Tapi kalau diterima, mahasiswa langsung tadi mengunggah form tersebut ke website LP3 kembali dan juga atau ke Instagram MBKM. Selanjutnya sudah kami data siapa saja yang sudah mengunggah. Kami akan seleksi tadi ya dari segi kuota, dari segi administrasi. Kalau seandainya ditolak ya sampai situ. Nanti kami akan informasikan ke mahasiswa kalau mahasiswa tersebut apa namanya tidak lolos.
Kalau seandainya diterima, lolos, selanjutnya mahasiswa tadi kami kumpulkan, kami kasih arahan untuk dapat nanti berjalan dengan lancar saat berkuliah di prodi atau fakultas tujuan. Setelah itu juga mahasiswa Kaprodi akan kami beri informasi bahwasanya ada berapa mahasiswanya yang lolos dan seterusnya. Dan setelah itu tanggal 4 ya sesuai kalender akademik mereka sudah berkuliah gitu ya. Jadi mereka hanya berkuliah di dua prodi ya, dan Kaprodi tolong dikasih informasi ya kalau bisa untuk agar meminimalisir mobilitas ya, karena kan ini ada yang di Limau kita, ada yang fakultas di Pasar Rebo. Mungkin yang di Pasar Rebo mungkin bisa memilih prodi atau mata kuliah di prodi-prodi yang ada di Pasar Rebo saja. Itu kan ada fakultas FTI, FEB, dan juga ada FKIP. Yang di Limau mungkin sekitar prodi atau fakultas yang di Limau saja, karena takutnya kalau di situ satu hari mahasiswa ada mata kuliah yang di prodi tujuan dan prodi asal, kalau Jakarta Selatan dan Jakarta Timur nanti waktunya takut tidak cukup dan seterusnya, kita melihat efisiensi saja. Oke, baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu tingkat satu Prodi, kami dari PP3 dari Divisi PKM mohon supportnya ya, karena alhamdulillah eh, kegiatan MBKM PPM Mandiri Kementerian sudah berjalan dengan sangat lancar, dan saat saya dan Bu Warek ya ke menandatangani di Kementerian kemarin, kemarin juga ada yang menyampaikan dari Kementerian untuk laporannya, untuk kepuasan POM mahasiswa yang berkuliah di UHAMKA, mereka sangat puas. Jadi tahun ini untuk PM4 kita mendapatkan mahasiswa sebanyak 105 mahasiswa ya, Bu Warek, Bapak Ibu Kaprodi, dan mohon sekali nanti juga yang PM4 ini untuk arahannya, untuk supportnya, untuk dukungannya agar mereka nanti dapat berkuliah dengan nyaman, dengan baik ya gitu ya. Karena bagaimanapun ini adalah juga pelayanan kita gitu ya, pelayanan kita. Mungkin nanti setelah mereka pulang dari UHAM, mereka menceritakan ke adik-adiknya, wah tuh kuliah di UMK pelayanannya bagus, dosennya juga pelayanannya baik. Ini pun menjadi magnet untuk kita ya, untuk kita apa namanya menggait lagi gitu mahasiswa, calon mahasiswa nanti ke depan. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu Wakil satu, dan yang Bapak Ibu lainnya dipersilakan. Dari Patri mungkin ada tambahan, Patri, atau dari Pak Eng, Pak Isa, ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin